Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Farhana dengan NPM 21130222011. Saya Nisa Faturami dengan NPM 2113022077. Saya Puspita Triwijaya dengan NPM 2113022075. Rasmasari dengan NPM 2113022019 yang akan membantu acara presentasi kita pada siang hari ini. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dari pendahuluan. Menurut Pujianto 2007, gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh buatan atau kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Akibat dari kedua tersebut, tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa atau fokus. Energi yang memancar dari fokus adalah akibat dari peristiwa mekanik, tumbukan, gesekan, atau tarikan, ataupun peristiwa kemis, yaitu ledakan akibat peristiwa reaksi kimia. Energi yang terjadi akibat peristiwa tersebut menyebar ke segala arah pada media tanah. Gempa bumi untuk wilayah Indonesia merupakan masalah yang sering muncul sebagai salah satu sumber bencana alam. Gempa adalah bergetarnya bumi karena peristiwa pelepasan energi regangan elastis batuan di dalam bumi yang disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempeng bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin besar pula gempa yang terjadi. Indonesia merupakan negara yang rawan gempa. Hal itu disebabkan karena Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng bumi. Karena Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Tsunami diakibatkan oleh gempa tektonik yang besar di laut dalam lebih besar dari 7,5 skala Richter dan kedalaman epicentrum lebih kecil dari 70 km, sehingga menyebabkan patahan vertikal memanjang seperti dapat dilihat pada gambar 2.1 yang menyebabkan air laut terhisap ke dalam, lalu ketika patahan tadi mencapai kesetimbangan, air laut akan dihisap dari terlempar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini gambar 2.1, yaitu proses terjadinya tsunami. Tsunami merupakan salah satu peristiwa alam ketika gelombang laut yang besar yang menghantam ke daerah pesisir. Tsunami biasanya disebabkan adanya gempa tektonik besar di dalam laut atau meletusnya gunung berapi yang dekat dengan laut. Kemudian namun tsunami tidak datang begitu saja. Bencana ini memiliki beberapa karakteristik seperti menyurutnya air laut secara cepat dan adanya anomali ketinggian gelombang di tengah laut. Alat pendeteksi tsunami sebenarnya sudah ada, namun karena alatnya terlalu mahal, Indonesia hanya punya beberapa alat, yaitu selain itu monitoring dari data dari BMKG selalu telat akibat tidak adanya wadah agar masyarakat dapat ikut memantau keadaan laut di Indonesia. Maka dari itu kelompok kami membuat alat yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi dan mengurangi dampak terjadinya tsunami dengan menggunakan alat pendeteksi gempa yang telah kami buat. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat pendeteksi gempa berbasis Arduino. Yang pertama yaitu Arduino Uno merupakan papan berbasis microcontroller pada ATmega328. Arduino memiliki 14 pin input output digital, yaitu 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PMW, kemudian 6 input analog, kemudian osilator kristal 16 MHz, kemudian koneksi USB, colokan daya
ini berisi semua yang ada gundukan untuk mendukung microcontroller. Cukup sambungkan ke komputer dengan kabel USB, atau bisa mendapatkan juga sumber tegangan dari adaptor AC, DC, atau baterai untuk menggunakannya. Kemudian daya atau power. Arduino Uno disuplai dengan koneksi USB atau dengan power supply eksternal. Supply eksternal non-USB bisa didapatkan dari adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor yang dihubungkan dengan cara mencolokkan center positif plug dengan panjang 2,1 mm pada power jack dari board. Kemudian kabel LED dari sebuah baterai dimasukkan ke dalam header kepala pin ground dan pin dari konektor power board Arduino Uno beroperasi pada sebuah power supply eksternal 6 sampai 20 volt. Jika supply dengan yang lebih kecil dari 7 volt, kiranya pin 5 volt mungkin mensuplai kecil dari 5 volt dan board Arduino Uno bisa jadi tidak stabil. Next, yang ketiga yaitu memori. Memori yang ada pada Arduino Uno yaitu ATmega 328 yang memiliki 32 KB. Dengan 0,25 KB digunakan sebagai boot leader. Kemudian ATmega 328 mempunyai 42 KB SRAM dan 1 KB EEPROM. Kemudian yang keempat yaitu input atau output. Kemudian 14 pin digital yang ada pada Arduino Uno digunakan untuk input dan output menggunakan fungsi mode digital read dan digital read. Fungsi-fungsi itu beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin bisa memberikan dan menerima arus maksimum. RA juga memiliki sebuah resistor terputus secara default 20 sampai 50 kilo ohm. Kemudian yang kelima, komunikasi. Arduino Uno memiliki fasilitas yang berfungsi untuk komunikasi dengan komputer, Arduino, mikrometer, dan lainnya. ATmega 328 menyediakan serial komunikasi UART TTL 5 volt yang bersedia pada pin digital 0FX dan 1TX. Selanjutnya yaitu sensor getaran SW420. Sensor getaran adalah alat yang dapat merubah besaran fisik seperti kecepatan perputaran, penerangan, dan gaya menjadi besaran listrik yang sebanding, yaitu disebut dengan sensor. Pada sistem ini digunakan sensor yang sederhana, yaitu sensor getar yang berbanding terbalik pada sistem kerja speaker. Apabila speaker biasa listrik diubah menjadi getaran pada membran speaker, maka pada saat digunakan sebagai sensor, membran digunakan untuk menangkap getaran dari luar dan mengubahnya menjadi besaran listrik. Yang selanjutnya yaitu LED atau Light Emitting Diode. Light Emitting Diode adalah sebuah komponen yang dapat memancarkan cahaya melalui tegangan maju. LED tersebut terbuat dari bahan semikonduktor. LED memancarkan macam-macam warna tergantung pada bahan semikonduktor yang digunakan. LED dapat menghasilkan cahaya tanpa menimbulkan panas sehingga banyak digunakan pada perangkat elektronik. LED memiliki kelebihan yaitu tahan lama. LED juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan hemat listrik dan ukurannya yang kecil. Next. Yang selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Prinsip dari kerja buzzer yaitu terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus listrik sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tersebut akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung pada arah arus dan polaritas magnetnya. Hal ini karena kumparan dipasang pada diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar
yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai, atau biasanya juga digunakan pada saat terjadi suatu kesalahan pada alat. Next, project board. Project board merupakan papan proyek yang difungsikan sebagai dasar konstruksi dan prototipe suatu rangkaian elektronika. Project board banyak digunakan dalam merangkai komponennya karena penggunaan yang menancapkan ke papan project dan tidak perlu melalui tahap pensolderan, sehingga dapat digunakan kembali dengan pengganti kabel yang berbeda. Jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kabel yang tertancap pada project board, Arduino Uno adalah alat yang bekerja sebagai sistem utama dalam memproses alat. Dan sensor getaran sendiri sebagai input akan mendeteksi getaran gempa beserta arah datangnya gempa. Pada saat sensor getaran tidak mendeteksi adanya gempa yang telah datang, maka LED hijau dan keadaan standby. Kemudian, jika ketika sensor getaran mendeteksi adanya getaran gempa yang akan datang, maka Arduino Uno akan memberikan perintah kepada LED yaitu merah dan buzzer untuk menginformasikan bahwa adanya gempa, serta LCD akan menampilkan informasi berupa arah datangnya gempa. Kemudian konsep konfigurasi jaringan. Konsep pada konfigurasi jaringan merupakan rancang bangun pendeteksi gempa menggunakan sensor getaran berbasis Arduino Uno. Konfigurasi jaringan ini terdiri dari yang pertama Arduino Uno, yang kedua getaran sensor atau vibrasi, yang ketiga LCD, yang keempat LED, yang kelima buzzer. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan komponen yang kami gunakan selanjutnya, yaitu ada flowcard. Flowcard menjelaskan bagaimana cara kerja pendeteksi gempa menggunakan sensor getaran berbasis Arduino Uno, yaitu Arduino Uno bekerja sebagai sistem utama memproses alat. Sensor getaran mendeteksi datangnya getaran gempa. Jika kondisi sensor getaran tidak mendeteksi adanya getaran, maka LED hijau akan aktif, kondisi aman. Dan apabila kondisi sensor getaran mendeteksi adanya getaran gempa, maka Arduino akan memproses data dari sensor, lalu LED merah dan buzzer akan aktif sebagai indikator peringatan datangnya gempa bumi tersebut. Jadi kalau ada gempa, LED-nya akan berwarna merah, tapi kalau aman, tidak terjadi apa-apa, maka LED-nya akan berwarna hijau, yaitu aman. Di sini selanjutnya kita akan memaparkan alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kami gunakan. Di antaranya yang pertama ada gunting 1 buah, tang 1 buah, cutter 1 buah, pena 1 buah, ada laptop 1 buah. Dan bahan yang kami gunakan di antaranya yang pertama ada kaleng minuman 2 buah, lakban 1 buah, kotak CD 1 buah, lem Cina 1 botol 1 buah, kawat tembaga 1 buah, kertas padi 1 buah, dinamo 1 buah, baterai 9 volt 1 buah, kabel baterai untuk menghubungkan yaitu 1 buah, ada Arduino Uno 1 buah, kabel sepanjang 40 cm, buzzer 1 buah, kabel Arduino 1 buah, kabel jumper ada 30 buah, sensor gerak 1 buah, project board 1 buah, LED 1 buah, paralon 1 buah, dan besi pengait ada sebanyak 8 buah, serta karet ban 1 meter, paralon L untuk penghubungnya itu ada 4 buah, kelereng 20 buah, dan yang terakhir ada tutup toples apapun berjumlah 1 buah. Baik, di sini saya akan melanjutkan prosedur pembuatan alat. Nah, yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan kedua kaleng minuman yang telah dicat menggunakan pilok.
Yang ketiga, memotong kertas padi menjadi persegi panjang dengan ukuran 30 x 5 cm dan potong juga membentuk lingkaran seukuran dengan diameter toples. Yang keempat, merekatkan dinamo di atas kertas padi berbentuk persegi panjang. Yang kelima, meletakkan kaleng di kedua sisi kertas padi. Bisa kita lihat di sini kalengnya bisa direkatkan di kertas padi. Kita lanjut. Gunakan lem Cina untuk menempelkan kaleng. Yang ketujuh, membuat pemukul kaleng menggunakan kawat tembaga. Kedelapan, merapikan kertas padi dari sisi yang berlebih. Jadi yang sekiranya tidak rapi, kami rapihkan. Yang kesembilan, membentuk kawat yang akan disambungkan pada dinamo. Yang kesepuluh, meletakkan kawat di atas kertas padi yang sudah dipotong, membentuk lingkaran. Yang ke-11, membuat kawat tembaga menjadi bentuk gulungan yang akan dikaitkan pada kawat yang telah dililitkan menjadi satu. Yang ke-12, pada salah satu bagian dibuatkan menjadi lingkaran yang nantinya akan dikaitkan pada kawat tembaga yang telah berbentuk gulungan. Yang ke-13, mengaitkan kawat tembaga yang berbentuk gulungan pada kawat yang berdiri tegak. Yang ke-14, meletakkan kaleng dan kertas padi yang sudah direkatkan pada dasar kotak CD menggunakan lem. Yang ke-15, menghubungkan kabel dinamo dan kawat tembaga yang sudah dibuat. Ke-16, menyatukan kotak dengan kertas padi yang telah berisikan kawat tembaga yang telah disatukan. Ke-17, menghubungkan baterai dengan kabel pada alat yang telah dirangkai. Ke-18, menyiapkan Arduino untuk menyambungkan dengan kabel jumper. Dalam hal ini kami menggunakan Arduino yang Uno. Yang ke-19, menghubungkan kabel jumper male to female pada sensor 420 VCO ke power 5V. 20, menghubungkan kabel jumper male to female pada sensor 420 DO ke digital PWM 10. Ke-21, menghubungkan LED ke digital PWM plus sama dengan 13 minus sama dengan GND. Ke-22, menghubungkan kabel jumper male to female pada A ke pin project board plus baris kedua. 23, menghubungkan kabel jumper male to male pada Arduino power 5V ke project board plus baris kedua. Selanjutnya, ke-24, menghubungkan kabel jumper male to male pada Arduino GND ke project board baris C. 25, menghubungkan buzzer menggunakan kabel jumper male to female pada Arduino pada bagian digital PWM 9. 26, menghubungkan buzzer menggunakan kabel jumper male to female pada project board plus baris kedua. 27, alat siap digunakan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya akan saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur pembuatan sektable. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa sektable. Yang ketiga, memotong paralon dengan ukuran 41 x 41. Yang selanjutnya, memasang besi pengait ke paralon yang telah diberi lubang. Yang selanjutnya yaitu memasang alas, yaitu kertas padi, dan dikaitkan menggunakan karet ban. Yang selanjutnya yaitu memasang tutup botol, kemudian dilem menggunakan lem tembak. Selanjutnya yaitu memasang penyangga sektable dengan paralon yang telah dipotong 4 pasang tiap sudutnya. Yang selanjutnya yaitu sektable siap digunakan. Baik, selanjutnya yaitu menemukan masalah. Baik, bisa dilihat di sini yaitu fenomena gempa bumi. Pada gambar pertama, merupakan fenomena bencana yang kerap mengkhawatirkan dunia. Fenomena tersebut ialah gempa bumi. Gempa bumi dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat merusak alam dan fasilitas buatan manusia, seperti hancurnya bangunan-bangunan. Rusaknya alam sebenarnya juga berdampak bagi hewan. Hal ini menyebabkan hewan-hewan hilangnya tempat tinggal atau habitatnya. Namun, dari semua dampak yang terjadi, dampak yang paling parah adalah hilangnya ratusan nyawa manusia.
sekaligus tempat tinggal di Indonesia, memberikan kemungkinan kepada warga untuk merasakan adanya getaran gempa bumi. Terkadang getaran terjadi tanpa kita sadari, tiba-tiba saja gedung-gedung mulai runtuh sebelum sempat untuk menyelamatkan diri. Beberapa tempat mungkin memiliki pendeteksi gempa yang berupa seismogram. Namun, jarang sekali terdapat alat pendeteksi getaran gempa di rumah penduduk. Hal ini dapat diwujudkan dengan memasang alat pendeteksi gempa yang sederhana. Cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Hampir 90% peristiwa tsunami atau gempa bumi di dunia disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Namun, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua gempa bumi bawah laut akan menimbulkan tsunami. Gempa bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika pusat gempa kurang dari 30 km di bawah permukaan laut. Gempa minimal berkekuatan 6,5 skala Richter. Dan pola gempa adalah pola sesar naik dan ataupun turun. Selanjutnya yaitu memahami masalah. Adapun permasalahan yang kami temukan, kami membuat desain rangkaian alat pendeteksi gempa bumi, yaitu seperti ini, bisa dilihat pada gambar 1. Selanjutnya yaitu ada desain alat pendeteksi gempa, bisa dilihat seperti ini pada gambar 2. Baik, selanjutnya yaitu membuat rumusan masalah. Adapun permasalahan yang disajikan, maka rumusan permasalahan yang kita ambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara alat kerja tersebut. Yang kedua, bagaimana alat ini mampu mendeteksi terjadinya getaran akibat gempa bumi. Yang selanjutnya yaitu ada apakah alat pendeteksi gempa ini bisa berguna untuk membantu sebagai pemberi peringatan dini akan terjadinya gempa bumi. Yang terakhir yaitu ada apa fungsi dari alat pendeteksi gempa yang telah dibuat. Baik, selanjutnya ada data percobaan yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu data percobaan. Yang bisa kita lihat, yang pertama yaitu ada gambar serial plotter dari alat kami. Yang kedua, bisa dilihat gambar serial monitor dari alat yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, cara kerja alat pendeteksi gempa. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu jika terjadi getaran, alat akan menangkap getaran yang akan menimbulkan dinamo berputar. Kawat tembaga yang telah disambungkan terhadap dinamo yang sedang berputar akan mengenai kaleng minuman dan berbunyi. Dan kawat tembaga yang terdapat di dalam kotak CD akan bergoyang. Lalu LED mengeluarkan cahaya dan sensor 420 akan merespon dengan tampilan display pada serial monitor dan juga pada serial plotter. Lalu buzzer akan berbunyi. Dan juga pada bandul, apabila mengenai permukaan kawat yang di sekelilingnya, kawat yang telah tersambung dengan dinamo akan berputar mengenai kaleng yang berada di kanan dan kiri. Hasil bunyi yang ditimbulkan memberi informasi bahwa telah terjadi getaran yang terdeteksi dari alat yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu modifikasi. Adapun modifikasi desain alat pendeteksi gempa yang kami buat ialah sebagai berikut. Yang pertama, memodifikasi dengan menggunakan Arduino dan disambungkan menggunakan LED, sensor 420, potensio dan menggunakan project board. Yang kedua, mengganti alat-alat berikut yang ada dalam video menjadi alat-alat yang lebih baik. Yang ketiga,
membuat alas untuk menggerakkan alat pendeteksi gempa yang telah dibuat. Selanjutnya, alat pendeteksi gempa yang telah dibuat oleh kelompok kami ini dapat mengetahui apabila telah terjadi getaran, yaitu dengan memberikan informasi melalui LED yang menyala, lalu pada display serial monitor terdapat hasil dari terdeteksinya getaran, dan pada serial plotter terdapat hasil grafik dari getaran, dan kawat tembaga yang telah tersambung dengan dinamo pun akan berbunyi lalu pada bandur apabila mengenai permukaan kawat yang di sekelilingnya. Kawat tembaga akan berputar mengenai kalen yang berada di kanan dan kiri. Hasil bunyi yang ditimbulkan memberi informasi bahwa telah terjadi getaran yang terdeteksi dari alat yang telah dibuat. Kemudian, alat pendeteksi gempa sederhana ini dibuat mengingat banyaknya kejadian gempa yang terjadi tanpa sepengetahuan mereka yang menjadi korban gempa. Memang fatal akibatnya apabila ketika gempa terjadi kita tidak mengetahuinya dikarenakan tertidur di atas tempat tidur. Maka dari itu, kekhawatiran tersebut dapat teratasi dengan adanya alat pendeteksi gempa sederhana yang telah kelompok kami buat. Dengan menerapkan konsep fisika sebagai dasarnya, alat pendeteksi gempa sederhana ini mampu memberikan manfaat yang besar di masyarakat. Walaupun dengan peralatan dan bahan yang sederhana, namun dapat membantu menyelamatkan masyarakat yang terkena bencana gempa. Manfaat lain yang dapat kita peroleh dari hadirnya alat gempa sederhana ini, yaitu dapat menerapkan konsep fisika yang kita pelajari di sekolah, di kampus maupun di lingkungan masyarakat luas. Maka dari itu, kelompok kami membuat alat yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi dan mengurangi dampak terjadinya tsunami dengan menggunakan alat pendeteksi gempa berbasis Arduino dan sensor getar SW420 yang telah kami buat. Selanjutnya, fungsi alat pendeteksi gempa. Adapun fungsi alat pendeteksi gempa ini dibuat ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana pembuatan dan sistem prinsip kerja alarm gempa bumi sederhana. Yang kedua, mengembangkan pola pikir mahasiswa pendidikan fisika akan ilmu fisika. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas mahasiswa pendidikan fisika dalam pelaksanaan praktikum yang sederhana. Yang terakhir, mendeteksi gempa secara dini sehingga dapat mengurangi kerugian akibat gempa dan tanda waspada terhadap tsunami. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu alat pendeteksi gempa yang telah dibuat oleh kelompok kami berbasis Arduino dan sensor getar SW420 bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa akibat terjadinya gempa. Alat ini sebagai pengingat atau alarm dan memberikan informasi bahwa pada saat terjadinya gempa, alat ini akan bekerja yang upayanya berguna untuk masyarakat sekitar. Di mana pada saat alat pendeteksi gempa tersebut bunyi, maka penghuni yang berada pada tempat yang terjadi gempa akan menyelamatkan diri. Sistem pendeteksi gempa dapat berjalan sesuai dengan fungsi dengan percobaan serta perancangan sistem dan dapat memberikan peringatan ketika adanya getaran yang ditimbulkan dari gempa bumi. Selanjutnya yaitu saran. Dalam proses pembuatan alat hingga alat selesai dirangkai dan dijalankan, kelompok kami mendapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari alat sederhana ini. Kelebihan dari alat ini tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai media penyampaian sinyal bahwa sedang terjadi gempa. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh adalah alat ini mudah untuk dibuat dan dirangkai oleh siapa saja karena memerlukan alat dan bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan. Alat pendeteksi ini dapat ditambahkan indikator lainnya seperti menambahkan suara manusia ketika terjadi gempa dan sebagainya. Alat ini juga dikombinasikan dengan pembuatan lampu emergensi pada gedung bertingkat dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menunjukkan hasil alat yang kami buat. Yang pertama dari alat di sini kami menghubungkan kabel baterai tadi ke baterainya.
Kemudian selanjutnya menghubungkan kabel Arduino ke laptop atau komputer yang kita gunakan. Oke, baik, selanjutnya Baik, selanjutnya pada aplikasi Arduino kita atur dulu portnya menggunakan tools ke COM3. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada serial plotter apabila di sini terdapat getaran LED akan menyala berwarna merah, lalu buzzer akan berbunyi. Ini apabila terjadi getaran yang tidak keras. Apabila terjadi getaran yang keras, dia akan berbunyi melalui baterai. Oke, baik, selanjutnya apabila terjadi getaran, ini akan terlihat. Apabila tidak terjadi getaran, dia akan 0. Oke, selanjutnya pada bagian serial monitor apabila terjadi getaran, ia memiliki hasil yang 1. Apabila tidak terjadi getaran, dia memiliki hasil 0. Oke, baik, di sini